Dua suara di bangku kuliah. Di bawah lengkungan megah gerbang Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fiza melangkah dengan mantap. Jilbabnya yang berwarna pastel tersampir rapi, mencerminkan ketenangan yang ia bawa dari rumah. Fiza adalah mahasiswi yang rajin, namun hari ini, sebuah ujian besar di kelas filsafat menantinya. Di balik senyumnya yang sopan, ia merasakan riak kecil kegelisahan yang mulai muncul di dalam dadanya, sebuah perasaan yang sudah sangat ia kenal. Kelas dimulai, dan dosen memberikan tumpukan kertas tugas yang terlihat sangat rumit. Seketika, suasana hati Fiza berubah. Ruangan kelas yang hangat terasa mendingin. Di kursi kayu lempungnya, Fiza menatap kosong ke arah papan tulis. Ia mulai merasakan perdebatan yang biasa terjadi di kepalanya, sebuah percakapan antara dua sisi dirinya yang selalu berebut perhatian setiap kali ia merasa tertekan. Tiba-tiba, di samping kiri bahunya, muncul sosok kecil yang bercahaya kemerahan dan tampak gelisah. Namanya adalah Aruna. Aruna mewakili emosi Fiza yang meluap-luap. Ini terlalu sulit, Fiza. Ayo kita pergi saja dari sini, cari kopi yang manis, dan lupakan semua tugas ini, seru Aruna sambil menarik-narik ujung jilbab Fiza. Aruna terlihat seperti gumpalan lempung yang bergerak dinamis dan tidak beraturan. Tak lama kemudian, di sisi kanannya, muncul sosok lain yang berwarna biru tenang dan duduk dengan tegak. Namanya adalah Widya. Widya adalah suara logika Fiza yang selalu tenang. Bernapaslah Fiza. Menghindar tidak akan menyelesaikan masalah. Tugas ini hanya perlu dipecah menjadi bagian-bagian kecil, ujar Widya dengan suara yang datar namun menyejukkan. Widya memiliki bentuk lempung yang sangat simetris dan rapi. Aruna tidak mau kalah. Ia melompat ke atas meja, menghentakkan kakinya yang mungil. Tapi kita lelah. Kita sudah belajar semalaman. Hati kita butuh istirahat sekarang juga, bukan logika yang dingin. Aruna menunjuk ke arah dada Fiza, mengingatkan pada rasa sesak yang sedang ia rasakan. Fiza merasa terjepit di antara keinginan untuk memanjakan emosinya dan keharusan untuk tetap rasional. Widya mendekat dan meletakkan tangan lempungnya yang sejuk di atas punggung tangan Fiza. Emosi itu penting, Aruna. Fiza memang lelah, tapi membiarkan emosi mengambil alih kemudi hanya akan membuat kita menyesal besok pagi. Mari kita buat jadwal. 1 jam bekerja, lalu 10 menit istirahat, usul Widya dengan bijak. Widya menunjukkan sebuah rencana yang terukir di atas tablet lempungnya. Fiza menarik napas dalam-dalam, merasakan udara mengisi paru-parunya. Ia menyadari bahwa selama ini ia seringkali membiarkan Aruna menang sendirian atau memaksa Widya untuk membungkam Aruna sepenuhnya. Di tengah kelas yang sunyi, ia belajar untuk menjadi penengah. Ia menyadari bahwa kedewasaan adalah tentang mendengarkan emosi, namun membiarkan logika yang mengambil keputusan akhir. Fiza menoleh ke arah Aruna dan tersenyum lembut. Aku tahu kau takut dan lelah, Aruna. Terima kasih sudah mengingatkanku untuk peduli pada diriku sendiri, bisik Fiza pelan. Aruna, yang tadinya gelisah, mulai tenang dan duduk dengan manis di bahu Fiza. Warna merahnya yang tajam berubah menjadi merah jambu yang lembut dan hangat. Kemudian, Fiza mengangguk ke arah Widya. Mari kita mulai kerjakan, Widya. Bantu aku untuk tetap fokus langkah demi langkah. Widya memberikan pena lempungnya kepada Fiza. Dengan bimbingan Widya dan pengakuan terhadap perasaan Aruna, Fiza mulai menuliskan kata demi kata di atas kertas tugasnya tanpa rasa berat yang menghimpit lagi. Sore itu, Fiza duduk di bangku taman kampus UIN SUK, menikmati semilir angin. Aruna dan Widya kini telah menyatu kembali ke dalam dirinya, memberikan keseimbangan yang ia butuhkan. Ia menyadari bahwa kuliah bukan hanya tentang nilai, tapi tentang perjalanan memahami dua suara di dalam dirinya. Fiza bangkit dengan hati yang lapang, siap menghadapi tantangan apapun dengan kebijaksanaan yang baru ia temukan.